Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika, Matematika untuk semua. Kali ini kita akan mengulas tentang konsep limit fungsi trigonometri bagian ketiga, yaitu tentang asimtot. Kita langsung saja ya. Nah, adik-adik, mari kita simak. Di sini sudah ada kurva fungsi rasional Y sama dengan X per X kurang 1. Ini ya kurvanya. Dari grafik ini, kita tahu bahwa di titik X sama dengan 1, ya, fungsinya tidak terdefinisi. Kenapa? Karena terlihat pada gambar ya seperti ini, kurvanya tidak menyentuh X sama dengan 1, ya. Atau bisa dilihat juga dari rumus ini, Y sama dengan X per X kurang 1 ya penyebutnya. Kalau X-nya kita ganti dengan 1, maka akan didapat 0, dan pembagian dengan 0 itu adalah pembagian yang tidak terdefinisi ya. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi dengan grafik fungsi ini di titik X sama dengan 1? Untuk menjawabnya, kita akan berkenalan dengan yang namanya asimtot. Ya, jadi garis X sama dengan 1 ini disebut sebagai asimtot. Apa sih asimtot itu? Kata asimtot sendiri berasal dari bahasa Yunani asymptotos, yang berarti tidak jatuh bersama. Nah, istilah asimtot ini diperkenalkan oleh Apollonius of Perga dalam karyanya tentang irisan kerucut. Nah, Bapak Apollonius ini diperkirakan ya hidup sekitar tahun 262 sampai 190 sebelum Masehi. Itu berarti istilah asimtot ini sudah cukup lama ya digunakan adik-adik. Nah, dalam geometri analitik, asimtot adalah suatu garis yang terus didekati oleh suatu kurva atau garis lengkung sampai di jauh tak hingga. Jadi ini adalah pengertian dari asimtot. Kemudian adik-adik, suatu kurva bisa juga memotong asimtotnya. Namun meskipun memotong, kurva tetap terus mendekati asimtot ke arah positif tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, kita dapat melihat pada kurva berikut. Di sini sudah ada kurva Y sama dengan X per X kuadrat tambah 1. Nah, kalau kita lihat di sini, asimtotnya itu adalah sumbu X ya, atau garis Y sama dengan 0. Nah, di sini dia memotong di titik 0,0, memotong asimtotnya ya. Jadi, suatu kurva itu bisa memotong asimtotnya. Jadi di sini penekanan pengertian asimtot itu pada kata mendekati. Ya, jadi kurvanya itu akan terus mendekati asimtotnya ke arah negatif tak hingga atau ke arah positif tak hingga. Nah, adik-adik kita akan melihat bentuk-bentuk asimtot ya. Di sini ada 4 bentuk asimtot, yaitu yang pertama adalah asimtot datar. Ya, ini asimtot datar ini atau asimtot horizontal itu adalah asimtot yang sejajar atau berimpit dengan sumbu X. Kemudian ada bentuk asimtot yang tegak atau vertikal. Nah, itu berarti asimtot yang sejajar atau berimpit dengan sumbu Y. Ya, yang merah ini ya. Nah, kemudian ada juga loh adik-adik asimtot miring. Asimtot miring itu adalah asimtot yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Yang ini nih adik-adik. Lalu yang terakhir ada asimtot kurva. Asimtot kurva itu adalah asimtot yang tidak berupa garis lurus. Ini nih yang garis putus-putus nih adik-adik. Ya, ini adalah asimtot kurva. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya menentukan asimtot tegak. Asimtot itu dapat ditentukan dari fungsi rasional dan fungsi berbentuk pecahan trigonometri. Apa sih fungsi rasional itu? Nah, ini. Fx dikatakan fungsi rasional jika memenuhi bentuk fx sama dengan gx per hx, dengan gx dan hx merupakan polinomial. Nah, jadi intinya untuk menentukan asimtot tegak, bentuk fungsinya harus bentuk pecahan. Nah, di sini langkah-langkah menentukan asimtot tegak. Yang pertama, jika memungkinkan sederhanakan bentuk pecahannya. Kalau pecahannya sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka asimtotnya didapat dari penyebut yang bernilai 0. Jadi ini ya. Jadi penyebutnya adik-adik bikin sama dengan 0. Nah, itulah persamaan asimtotnya.
Nah, kita lihat di sini sudah ada fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat kurang 5x kurang 12 dibagi x kuadrat kurang 5x tambah 4. Nah, untuk mendapatkan persamaan asimtot tegak, kita dapat menggunakan cara pemfaktoran. Jadi pertama-tama fungsinya kita faktorkan terlebih dahulu. Jadi di sini f(x) itu sama dengan untuk yang atas itu dapat difaktorkan menjadi 2x kali x ya. Kalau 12 berarti 3 sama 4 ya. 3 kali x itu dekat kali dekat itu 3x. Kemudian jauh kali jauh itu 8x. Sehingga supaya jadi minus 5x dia harus ini yang minus, ini plus ya. Jadi minusnya itu ada di sini, ini plus. Kemudian untuk yang bawah kita faktorkan juga jadi x kali x. Kemudian 4 itu adalah 4 kali 1 ya. Dekat kali dekat itu 4x. Jauh kali jauh itu 1x. Supaya jadi minus 5x, maka ini harus dua-duanya negatif ya. Jadi ketika sudah difaktorkan jadi seperti ini ya adik-adik. f(x) sama dengan 2x tambah 3 kali x kurang 4 dibagi x kurang 4 kali x kurang 1. Nah, bentuk ini dapat disederhanakan dengan kita menghilangkan x kurang 4-nya ya, karena di atas ada x kurang 4, di bawah ada x kurang 4. Jadi ini bisa dicoret. Sehingga fungsinya itu menjadi 2x tambah 3 per x kurang 1. Nah, kalau udah jadi seperti ini, untuk menentukan asimtot tegak, kita cukup mengambil penyebutnya saja, yaitu x kurang 1, lalu kita bikin sama dengan 0. Ya, jadi saya tulis di sini asimtot tegak itu berarti x kurang 1 sama dengan 0, lalu dipindah ruas menjadi x sama dengan 1. Nah, adik-adik ini adalah asimtot atau persamaan asimtot tegaknya. X sama dengan 1. Mudah kan adik-adik ya? Nah, di sini sekarang sudah ada persamaan trigonometri. Jadi ada fungsi f(x) sama dengan tangen x. Lalu kita akan tentukan persamaan asimtot tegaknya. Adik-adik, untuk bisa menentukan persamaan asimtot tegak, fungsi tangen x ini kita akan ubah menjadi berbentuk pecahan ya. Jadi f(x) sama dengan tangen x itu dapat diubah menjadi sin x per cos x. Kita ambil penyebutnya ya. Kita ambil penyebutnya ini untuk mendapatkan persamaan asimtot tegak. Jadi asimtot tegak itu adalah penyebut kita buat sama dengan 0. Untuk mendapatkan nilai x-nya, maka kita harus menggunakan aturan pada persamaan trigonometri kosinus. Nah, jadi kita akan menggunakan persamaan kosinus ini ya. Persamaan kosinus itu aturannya seperti ini, cos x sama dengan cos alpha dan x sama dengan plus minus alpha ditambah k kali 2pi, di mana k itu bukan bilangan bulat negatif. Sehingga di sini cos x sama dengan 0 kita akan ubah menjadi cos x sama dengan cos pi per 2 ya. Cos pi per 2 itu adalah 0. Jadi di sini alpanya adalah pi per 2. Maka kita dapat masukkan ke dalam rumus persamaan trigonometri ini ya. Jadi x sama dengan plus minus pi per 2 ditambah k kali 2pi. Jadi ini adalah persamaan asimtotnya. Atau kita dapat jabarkan ya, untuk asimtot tegak, persamaan asimtot tegaknya ada dua, yaitu ada dua bentuk ya. Yaitu pi per 2 ditambah k kali 2pi, dan yang kedua adalah minus pi per 2 ditambah k kali 2pi. Ya, dengan k bukan bilangan bulat negatif. Nah, jadi ini adalah jawaban untuk persamaan asimtot tegaknya.
Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menentukan asimtot datar, miring, dan juga kurva, ya, asimtot kurva pada fungsi rasional. Misalnya diketahui fungsi rasional sebagai berikut ya. Untuk mendapatkan asimtot datar, miring, dan juga asimtot kurva, kita harus menyelesaikan fungsi tersebut dalam frame limit tak hingga fungsi aljabar. Ya, jadi kita harus ingat kembali menyelesaikan limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Di kelas sebelumnya kalian sudah pernah mempelajarinya ya. Jadi kalau n-nya, jadi n di sini adalah pangkat atau derajat dari polinomial yang di atas, polinomial pembilang. Itu kalau dia lebih besar dari derajat polinomial di bawah, ya derajat itu adalah pangkat tertinggi ya dari suatu polinomial, maka asimtot datarnya adalah y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ini sama juga dengan sumbu X ya adik-adik. Nah, jika N sama dengan M, jadi kalau derajatnya sama nih pangkatnya, misalkan sama-sama pangkat 3 begitu ya, atau pangkat 4 sama-sama gitu ya, maka persamaan asimtot datarnya adalah Y sama dengan A per P. A per P itu adalah ini ya, A itu adalah koefisien dari variabel yang mengandung derajat. P itu juga adalah koefisien dari penyebut yang mengandung variabel berderajat. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau N-nya lebih besar dari M? Jadi kalau lebih besar dari M, maka asimtot datarnya berupa asimtot miring atau asimtot kurva. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat pada konsep limit tak hingga fungsi aljabar ya, itu kan kalau N-nya lebih besar dari M, maka hasilnya itu adalah tak hingga untuk limit tak hingga fungsi aljabar itu sendiri. Jadi kalau untuk asimtotnya berarti bukan asimtot datar, dia adalah asimtot miring atau asimtot berupa garis lengkung. Nah, bagaimana menentukan persamaan asimtot miring atau persamaan asimtot kurva ya? Caranya adalah dengan melakukan pembagian polinomial. Jadi polinomial yang di atas atau polinomial pembilang itu dibagi dengan polinomial penyebut. Asimtot miringnya atau asimtot kurvanya itu adalah hasil baginya. Mari kita lihat contoh berikut ini ya. Tentukan persamaan asimtot datar, asimtot miring atau asimtot kurva dari fungsi f(x) sama dengan 6x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 1 dibagi 3x pangkat 3 tambah 4x tambah 2. Nah, pertama-tama kita harus tentukan dulu yang mana n, yang mana m ya. Jadi kita ambil ini 3 di atas sebagai n, kemudian 3 di bawah ini sebagai M. Ya, sehingga diperoleh N sama dengan M. Karena diperoleh N sama dengan M, maka asimtot datarnya adalah ini ya, A per P. Jadi A di sini 6. Jadi ini sebagai A, ini sebagai P-nya. Jadi asimtot datarnya adalah Y sama dengan A per P alias 6 per 3. Ya, disederhanakan menjadi Y sama dengan 2. Jadi garis Y sama dengan 2 itu adalah asimtot datar untuk fungsi ini. Nah, kakak punya contoh lain, yaitu untuk fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3 dibagi x kuadrat kurang 1. Nah, kita tentukan lagi ya yang mana n. Jadi n di sini adalah di sini 3 ya. Kemudian yang menjadi M itu adalah 2 ya. 2. Nah, kalau kita lihat di sini ya, N-nya itu lebih besar dari M. Karena N lebih besar dari M, maka untuk asimtot kita akan melihat dari pembagian. Jadi pembagiannya kita lihat dulu ya. Kita bagi ini 2x pangkat 3 kurang 3 dengan x kuadrat kurang 1. Di sini saya menggunakan pembagian bersusun ya. Jadi pembagian polinomial bersusun. Di sini 2x pangkat 3 dibagi x kuadrat itu hasilnya adalah 2x ya. Kemudian 2x dikali x kuadrat hasilnya akan 2x pangkat 3 lagi. Kemudian 2x dikali min 1 hasilnya min 2x. Nah, ini kalau dikurang maka ini habis ya, tinggal min 3. Min 3 dikurang min 2x. Min 3 dikurang min 2x. Maka
maka min dengan min menjadi plus ya, sehingga ini jadi 2x ya, jadi positif 2x kurang 3. Lalu ini 2x kurang 3 sudah tidak bisa lagi ya dibagi dengan x kuadrat karena derajatnya sudah lebih kecil. Hasil pembagiannya itu kita akan ambil. Jadi hasil pembagiannya ini adalah 2x. Itulah asimptotnya. Jadi karena y sama dengan 2x maka dia adalah asimptot miring. Ya, y sama dengan 2x. Asimptot miring y sama dengan 2x dengan gradien 2. Nah, jadi seperti ini adik-adik ya untuk asimptot miringnya. Nah, sekarang kita mau lihat kalau dia asimptotnya asimptot kurva ya, seperti bagaimana. Nah, di sini. Pada fungsi ini yang akan didapat adalah asimptot kurva. Ya, kenapa demikian? Karena untuk pembagi, ya pembaginya berderajat 1. Kemudian untuk yang dibagi berderajat 3, sehingga hasil bagi adalah polinomial berderajat 3 kurang 1 alias berderajat 2. Nah, di sini saya melakukan pembagian ya. Ini pembagian yang saya lakukan adalah pembagian dengan Horner ya. Jadi seperti ini. Saya ambil koefisien-koefisiennya, yaitu 2, 1, 4, dan 1. Pembagi ini saya bikin sama dengan 0, jadi X sama dengan 2. Nah, 2 ini saya taruh di pojokan sini. Lalu saya kerjakan, saya bagi dengan Horner, 2 turun, lalu 2 kali 2, saya taruh di sini, 4. 1 tambah 4 itu 5. 2 kali 5 itu 10, saya taruh di sini ya. 4 ditambah 10 itu 14. 2 dikali 14 itu 28. 1 ditambah 28 itu 29. Nah, jadi dari sini kita dapat hasil bagi itu adalah 2, 5, 14 ini koefisiennya dari hasil bagi ya. Jadi 2x kuadrat ya, ditambah 5x ditambah 14. Ini adalah hasil baginya. Sehingga persamaan asimptot kurvanya itu adalah y sama dengan 2x kuadrat tambah 5x tambah 14. Jadi langsung ambil hasil baginya ya. Itulah asimptot kurvanya. Nah, bagaimana kalau mengerjakan asimptot datar pada fungsi trigonometri ya adik-adik? Sama seperti pada fungsi rasional, ya fungsi aljabar, cara mendapatkan asimptot datar dari suatu fungsi trigonometri fx itu adalah dengan menyelesaikannya dalam kerangka limit x menuju tak hingga fungsi fx. Jadi sama seperti mengerjakan fungsi rasional ya, mencari asimptot datar pada fungsi rasional. Oke, di sini ada soal, tentukan persamaan asimptot datar dari fungsi fx sama dengan tangan 5 per x dikali kosekan 2 per x. Karena pertanyaannya adalah asimptot datar ya, ini, maka kita akan menyelesaikan fungsi fx ini dalam kerangka limit x menuju tak hingga ya. Jadi kita kerjakannya limit x menuju tak hingga dari tangan 5 per x dikali kosekan 2 per x. Nah, adik-adik masih ingat kan caranya? Pada video sebelumnya sudah pernah dibahas untuk limit x menuju tak hingga dari fungsi trigonometri. Jadi pertama-tama karena ini ada per x-an ya, kita akan memisalkan. Jadi kita misalkan di sini y adalah 1/x ya. Karena y adalah 1/x, itu berarti y-nya itu akan menuju 0. Karena x-nya kan tak hingga ya. 1 per tak hingga itu akan mendekati 0 ya. Nah, jadi kita akan ganti limitnya menjadi seperti ini. Limit y menuju 0 ya. Limit y mendekati 0. Tangan 5 per x, 5 per x itu berarti jadi 5y. Kemudian kosekan 2 per x itu menjadi kosekan 2y. Kenapa begitu? Masih ingat ya yang penjelasan pada video sebelumnya. Jadi kalau 5 per x itu kan sebenarnya sama dengan 5 dikali 1 per x. Ya.
Nah, kalau 1/x itu kita misalkan Y di sini, 1/x kita misalkan Y, 1/x-nya, maka dia sama saja dengan 5 kali Y ya, atau 5Y. Sama juga dengan 2/x ya, menjadi 2Y. Nah, selanjutnya di sini kita lihat kosekan ini dapat kita ganti ya, menjadi 1/sin 2Y. Sehingga bentuknya menjadi limit Y menuju 0 dari tangan 5Y. Ini kan kalau dikalikan dengan 1 di tangan 5Y per sin 2Y. Nah, adik-adik masih ingat ini kalau bentuk limit Y menuju 0, maka karena ini tangen dan sinus, kita cukup ambil koefisiennya saja ya. Jadi ini sesuai dengan teorema praktis ya. Nah, jadi jawabannya adalah 5/2 ya. Setelah diselesaikan, nah kita sekarang simpulkan ya. Jadi asimtot datar untuk fungsi trigonometri di atas itu adalah Y sama dengan 5/2. Nah, ini seperti ini adik-adik. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam warung matematika, matematika untuk semua.